Rock Lee, seorang ninja yang berasal dari desa Konoha, adalah sosok yang membuktikan bahwa kegigihan dan kerja keras dapat mengalahkan segala keterbatasan. Dalam dunia ninja yang penuh dengan teknik luar biasa, Lee memulai perjalanannya dengan sebuah kekurangan besar. Ia tidak bisa menggunakan ninjutsu atau genjutsu. Ketika pertama kali diperkenalkan di anime Naruto, Rock Lee adalah seorang anak muda yang penuh semangat tetapi menghadapi rintangan besar dalam hidupnya. Di dunia ninja yang sangat bergantung pada ninjutsu dan genjutsu, Lee tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan kedua teknik tersebut. Kekurangannya ini membuatnya sering dipandang sebelah mata oleh teman-temannya. Meskipun sering diolok-olok dan dianggap tidak berbakat, Lee menolak untuk menyerah. Ia memiliki tekad yang kuat untuk menjadi ninja hebat meski tanpa kemampuan ninjutsu. Namun, perjuangannya tidak mudah, terutama di awal perjalanan. Lee harus menghadapi ejekan dan keraguan, baik dari teman-temannya maupun dirinya sendiri. Keberuntungan Lee mulai berubah ketika ia bertemu dengan Might Guy, seorang jonin yang dikenal sebagai spesialis taijutsu. Guy melihat dirinya sendiri dalam Lee, seorang ninja yang mengandalkan kerja keras untuk mengatasi kekurangan. Dengan semangat tinggi, Guy memutuskan untuk menjadi guru dan mentor Lee. Pertama kali muncul sebagai salah satu genin dari desa Konoha, yang ditempatkan dalam tim Guy bersama Tenten dan Neji Hyuga, di bawah bimbingan Guy Sensei, yang menjadi mentor utama dalam hidupnya. Dalam episode pertama, Lee menunjukkan semangat yang luar biasa dan tidak kenal lelah, berusaha keras untuk mengatasi keterbatasannya. Dia tidak bisa menggunakan ninjutsu atau genjutsu seperti ninja lainnya, tetapi bertekad untuk mengasah kemampuan fisiknya hingga mencapai potensi terbaik dengan taijutsu. Salah satu momen pertama yang menunjukkan tekad Lee adalah ketika dia berpartisipasi dalam ujian Chunin. Saat tim 7 baru saja tiba di aula pendaftaran ujian Chunin, mereka bertemu dengan seorang ninja muda dengan alis tebal, Rock Lee. Dengan sikap percaya diri, Rock Lee langsung menantang Sasuke Uchiha untuk bertarung. Alasannya sederhana. Ia ingin menguji kekuatan Sasuke, terutama kemampuan Sharingan yang legendaris dari klan Uchiha. Sasuke, yang terkenal dengan arogansinya, menerima tantangan tersebut. Sakura tampak khawatir, namun Naruto justru antusias melihat Sasuke bertarung. Rock Lee, dengan penuh percaya diri, memperkenalkan dirinya dan menyatakan bahwa ia adalah seorang spesialis taijutsu. Ketika pertarungan dimulai, Sasuke mencoba menyerang dengan kecepatan yang ia banggakan. Namun, Rock Lee dengan mudah menghindari serangan tersebut. Dalam beberapa detik, Lee menunjukkan kecepatan dan kekuatan taijutsunya yang luar biasa, membuat Sasuke kewalahan. Sasuke mulai menyadari bahwa kemampuan fisik Rock Lee berada di luar dugaan. Meskipun ia mencoba membaca gerakan Rock Lee menggunakan Sharingan, Lee menjelaskan bahwa taijutsu murni tidak bisa dilacak seperti ninjutsu atau genjutsu. Dengan satu serangan cepat, Rock Lee berhasil melumpuhkan Sasuke, membuatnya terjatuh ke lantai. Saat Sasuke mencoba bangkit, Rock Lee mempersiapkan teknik pamungkasnya, Omoterenge, Front Lotus. Ia melompat dan mulai mengunci Sasuke untuk melancarkan serangan akhir. Namun, sebelum jurus itu selesai, pertarungan dihentikan oleh kemunculan Guy Sensei, guru Rock Lee. Pertarungan ini menunjukkan perbedaan filosofis antara bakat alami dan kerja keras, di mana Rock Lee menjadi simbol dedikasi tanpa batas. Di awal cerita, Lee juga berhadapan dengan Gaara, Jinchuriki yang dikenal kejam dan tak terkalahkan dengan pertahanan absolut dari pasirnya. Semua penonton di arena, termasuk Guy Sensei dan para jonin lainnya, mengira Rock Lee tidak memiliki peluang melawan Gaara. Namun, Rock Lee tidak gentar. Dengan tekad membara untuk membuktikan bahwa kerja keras dapat mengalahkan bakat alami, ia berdiri tegap, penuh percaya diri. Ketika pertarungan dimulai, Gaara tetap tenang, membiarkan pasirnya menyerang dan bertahan secara otomatis. Lee mencoba berbagai serangan cepat, tetapi semuanya sia-sia karena pertahanan pasir Gaara terlalu kuat. Bahkan, serangan balik Gaara dengan pasirnya membuat Lee harus bergerak cepat untuk menghindar. Guy Sensei memberi isyarat kepada Lee untuk membuka jalan terakhir. Tanpa ragu, Lee melepas beban berat yang ia pakai di kakinya.
Penonton terkejut saat beban itu menghantam tanah dengan keras, menciptakan ledakan debu. Dengan beban dilepas, kecepatan Rock Lee meningkat drastis. Ia mulai menyerang Gaara dengan begitu cepat sehingga pasir Gaara tidak mampu mengimbangi. Dalam beberapa serangan, Lee berhasil memukul Gaara secara langsung, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, meski kecepatan Lee mengungguli pasir, Gaara tetap bertahan dengan cangkang pasirnya. Setiap pukulan Lee hanya meretakkan cangkang itu tanpa memberikan kerusakan serius. Melihat serangannya tidak cukup, Lee meminta izin dari Gai Sensei untuk membuka gerbang batin. Dengan penuh keyakinan, Gi mengizinkan Lee membuka hingga gerbang kelima. Penonton terkejut dan takjub saat Lee memancarkan aura energi yang luar biasa. Tubuhnya mulai memerah karena tekanan. Dengan kekuatan gerbang batin, Lee meluncurkan teknik pamungkasnya, Urarenge, Reverse Lotus. Ia menyerang Gaara dengan serangan yang begitu cepat dan memutar, menghancurkan cangkang pasir Gaara dan melukai tubuh aslinya. Gaara, yang selama ini tak terkalahkan, tampak terguncang dan terluka untuk pertama kalinya. Namun, harga dari kekuatan ini terlalu besar. Tubuh Lee mulai melemah karena tekanan gerbang batin. Di saat yang sama, Gaara menggunakan pasirnya untuk membalas. Ia menangkap Lee dengan pasir dan menghancurkan tulang-tulangnya dengan teknik Sabaku Kyu, Sand Coffin. Meskipun Gui Sensei menyelamatkan Lee sebelum kerusakan lebih lanjut, tubuh Lee sudah terluka parah dan ia tidak lagi bisa bergerak. Bahkan setelah tidak sadarkan diri, Lee masih berdiri karena tekad dan semangatnya. Momen ini membuat seluruh arena terdiam dalam rasa hormat terhadap kerja keras dan keberanian Lee. Setelah mengalami kekalahan yang tragis dalam pertarungan melawan Gaara di ujian Chunin, Rock Lee menghadapi salah satu rintangan terbesar dalam hidupnya. Cedera parah yang ia alami akibat teknik Sabaku Kyu, Sand Coffin, membuat tubuhnya rusak hingga para dokter menyatakan ia tidak akan pernah bisa menjadi ninja lagi. Berita ini menghancurkan Lee, yang selama ini hanya memiliki satu tujuan hidup, membuktikan bahwa kerja keras dapat mengalahkan bakat alami. Namun, di tengah keputusasaan itu, Might Gai Sensei, gurunya sekaligus figur ayah baginya, berdiri di sisinya. Gai tidak pernah berhenti memberikan semangat kepada Lee, menanamkan keyakinan bahwa seorang ninja sejati tidak pernah menyerah, bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Gai Sensei bersumpah akan mendukung Lee dalam setiap langkah pemulihannya, bahkan jika itu berarti mempertaruhkan hidupnya sendiri. Lee menjalani masa pemulihan yang panjang dan menyakitkan. Setiap hari terasa seperti pertarungan baru, tidak hanya melawan rasa sakit fisik, tetapi juga keraguan dalam hatinya. Meski dokter memberikan prognosis suram, Lee tetap percaya bahwa ia bisa kembali berdiri sebagai ninja. Ia menjalani operasi berisiko tinggi, sebuah keputusan yang bisa membuatnya cacat permanen, atau sebaliknya memulihkan kondisinya. Dengan dukungan Gui Sensei dan tekadnya yang tak tergoyahkan, Lee memilih untuk menjalani operasi tersebut. Operasi itu berhasil, tetapi ini hanyalah awal dari perjalanan panjang Lee untuk kembali ke bentuk terbaiknya. Di bawah sinar bulan yang redup, langkah-langkah tergesa dari tim penyelamat terdengar di antara dedaunan hutan. Rock Lee, yang baru saja bangkit dari masa pemulihan pasca operasi, kini berdiri di medan pertempuran, melawan rasa sakit yang belum sepenuhnya sembuh. Meski tubuhnya belum sepenuhnya pulih, tekadnya tak tergoyahkan. Ketika ia tiba tepat waktu untuk membantu Naruto dan kawan-kawan, ia dihadapkan dengan lawan yang mengerikan, Kimimaro, seorang ninja berbakat yang memiliki kendali penuh atas kekuatan tulang-tulangnya. Pertarungan dimulai dengan intensitas tinggi. Serangan Kimimaro yang tajam seperti pedang menghujam udara, tetapi Lee, dengan refleks luar biasa, berhasil menghindari serangan demi serangan. Namun, sebuah insiden tak terduga terjadi. Saat Lee hendak mengambil obat yang ia kira adalah suplemen pemulihan, ia tanpa sengaja meminum sebotol sake yang membuatnya mabuk. Dalam keadaan ini, Lee menunjukkan teknik yang unik dan luar biasa, gaya tinju mabuk, Drunken Fist.
Serangan-serangannya menjadi tidak terduga, mengalir seperti air namun penuh kekuatan. Bahkan Kimimaro, yang biasanya sangat tenang dan analitis, mulai kesulitan membaca gerakan Lee. Dalam kekacauan itu, Lee tertawa dan melancarkan pukulan serta tendangan yang penuh semangat, melambangkan semangat pantang menyerahnya. Namun, Kimimaro bukanlah lawan biasa. Meskipun teknik Lee luar biasa, Kimimaro tetap menunjukkan dominasi dengan kekuatan tulangnya. Ketika situasi menjadi semakin berbahaya, bantuan datang dari Gaara, musuh yang pernah hampir menghancurkan Lee di masa lalu. Melihat Gaara berjuang bersamanya, Lee menyadari betapa dirinya telah berkembang. Bukan hanya dalam kekuatan, tetapi juga dalam pandangan terhadap musuh dan teman. Meski pertarungan akhirnya dimenangkan oleh Gaara, dan Lee harus mundur, momen itu menjadi salah satu bukti bahwa Lee selalu hadir di saat-saat penting, meski dalam kondisi yang serba terbatas. Perjalanan Rock Lee dalam anime Naruto adalah kisah tentang kerja keras, ketekunan, dan semangat yang tak kenal lelah. Meskipun dia tidak diberkahi dengan kemampuan ninjutsu atau genjutsu, dia membuktikan bahwa dengan tekad yang kuat dan pelatihan yang disiplin, seseorang dapat mengatasi segala keterbatasan. Lee adalah simbol dari semangat ninja sejati, bahwa dengan usaha keras dan kegigihan, bahkan seseorang yang tampak lemah bisa mencapai hal-hal besar. Perjalanan Lee mengajarkan kita untuk tidak pernah menyerah, tidak peduli seberapa besar tantangan yang dihadapi.